Nah, dia mengingat artinya sidik dunia. Nah, itu sudah batal puasanya. Ini yang lebih berat, sahabat beriman, dalam marifat ya. Yang dikatakan puasa marifat puasa marifat khusus ya. Puasa marifat khusus. Yang dikatakan kalau wali itu tingkatan dalam segi wali, dia yang dia tingkatan wali malah ya. Ya, mereka itu sering diam ya. Tapi kalau kita lihat itu kadang-kadang mereka ini kayak macam tidak waras ya, tapi bukan tidak waras ya, karena mereka itu tidak lagi mengakui dirinya ya, tidak lagi memperhatikan dirinya, tidak lagi mengakui diri zahirnya. Dia hanya bagaimana mempertahankan di dalam dirinya itu kayak Tuhan Allah, sehingga dia tidak mampu memperhatikan dirinya sendiri ya. Mereka makanya kadang kita lihat itu kadang-kadang kayak tidak waras ya, bagi kita tidak waras, tapi mereka itu waras ya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa. Ini ya di depan saya. bulat. Dan ada yang beli kali. Tadi udah lewat tak mute. Lewat lagi. Biasanya sekali. Berisik banget. Minta dibeliin itu makanya sering lewat ya. Manggil ya. Maaf tadi lagi di jalan saya. Oh ya, nggak apa-apa. Yang masalah sholat tadi Bang Yuda. Iya, silakan. Waktu niat kita awal tadi itu kan, kita Islam melihat di batin kita itu melakukan sampai 1 rakaat saja, itu kan kita ucap apa? Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah itu langsung rasa timbul semua itu. Ya Bang Yuda ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya tadi saya terasanya gitu sih, sampai salam gitu kan terasa terus gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, yang penting artinya ya begitulah janji Allah ya, sahabat beriman ya. Nah, sebenarnya kita ini tidak khusyuk ya, tidak bisa mampu khusyuk, sahabat beriman ya. Tidak ada manusia yang mampu khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Kita ini hanya memandang yang khusyuk. Bagaimana dia memandang yang khusyuk itu, katanya Nabi Muhammad, ya bagaimana engkau sholat, bagaimana kamu sholat. Nah, itulah yang sholat itu dia khusyuk, sahabat beriman. Kita ini hanya menyaksikan yang khusyuk. Ya. Nah, seperti yang datang Bang Heri tadi, sahabat beriman ya. Masya Allah ya. Nah, jadi yang tidak sekutu baginya adalah bagaimana yang datang daripada dirinya sendiri. Yang sekutu bagi dirinya itu adalah yang keluar dari dirinya. Kamu katakan qiyamu binafsihi laisa kamislihin. Lalu kenapa kamu membanding-bandingkan dengan yang lain? Ya, bukankah sudah dikatakan la ilaha illallah? Ya. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain Allah. Mana yang berpotensi alif lam ha pada diri kita? Ya. Yang berpotensi alif lam ha itu, yang berkodrat asma itu adalah diberikan pada zat. Makanya dikatakan zat itu Allah. Ya, Allah itu zat. Karena apa? Kedudukan asma dia di situ, nama. Dan dia berkodrat kepada zahir kita atau kepada penilaian. Makanya kita ini semua adalah asmanya, atau dikatakan alif lam ha.
Ya, di mana kamu memandang di situ wajah-wajahnya Allah. Ya, ini asma nih semua nih. Ya. Asma. Ya. Tapi yang ilah tadi dia tidak berbentuk nur ataupun zat yang saya sudah katakan. Kenapa? Wujud muasal diri adalah Tuhan badal tunggal. Ya. Tidak bisa lagi kita mencari-cari Tuhan. Ya. Hanya ilah. Ya, ilah Tuhan yang bernama Allah. Ya. Al-Quran kita cuma sampai 30 juz. Ya. Penutup tentang raja manusia, penguasa di dalam dirinya sendiri. 30 juz, nggak ada 32 juz, 33 juz, 31 juz, nggak ada. 30 juz surat An-Nas. Makanya yang berbisik di dalam dada manusia adalah keakuannya. Ya. Minal jinnati wanas, jangan kamu bawa dengan akalmu. Jangan kamu bawa dengan ledamu. Jangan kamu bawa dengan kejeniusanmu, kepintaranmu. Ya. Dia tidak bisa dicapai dengan akal. Dia tidak bisa dicapai dengan iman. Ya. Dia tidak bisa dicapai dengan apapun. Ya. Dia hanya bisa dipandang dengan mata dia atau mata kita. Siapa yang tidak mampu melihat aku di dunia, ya, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia memandang wajahku, akan buta matanya di dunia di akhirat untuk menatapku. Pas dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ya, sudah dikumpul tuh berbeda-beda cahaya kita. Ya, Islam itu sama. Ya. Samanya apa? Semua satu kodrat. Ya. Berbeda-beda pada wujud Adam. Dia Esa, kodratnya Esa. Ya. Semua pakai nyawa tuh. Ya. Semua pakai nyawa. Kodratnya satu. Ya. Nyawa itu sendiri. Tapi dia berbeda-beda pada wujud Adam. Ini sifat muatnya. Sifat kebesarannya, sifat keluar biasaannya, sifat kemustahilannya bagi Allah. Ya, bukan juga kita katakan berarti Tuhan banyak. Tidak, ini sifat muat. Makanya kenapa kita bisa tertawa, menangis, berbeda-beda wajah, ya, berbeda-beda fisik. Ya. Itu sifat muatnya Allah. Ya, ada yang mengatur semua. Nah, pas dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggillah, ya, salah satu dari artinya dari apa yang berkumpul itu. Hai manusia, sini kamu. Ditanya manusia itu, apakah kamu pernah mendengarku di dunia? Sudah ya Rabbku. Dipanggil tuh pendengaran tuh, sini pendengaran kamu sini. Benar enggak kamu pernah mendengar saya di dunia? Belum pernah ya Rabbku. Kenapa manusia ini mengatakan pernah mendengarku? Nah, berarti manusia ini telah berdosa di atas kenikmatanku. Ya. Dia artinya dia mengatakan dia pernah mendengar saya di dunia. Ya. Tapi dia mendengar dengan pendengaran zuhirnya, dengan keakuannya. Lalu ditanya pula basar tuh, ya. Hai pandangan. Hai manusia, kamu pernah melihat aku di dunia? Sudah ya Rabbku. Dipanggil pula itu pandangan. Basar, sini kamu. Pernah lihat aku enggak di dunia? Belum pernah ya Rabbku. Kenapa itu manusia mengaku pernah melihat aku di dunia? Berarti dia melihat aku di dunia, berarti dia melihat dengan keakuan dirinya sendiri, bukan dengan pandanganku atau basarku sendiri. Dibutakan matanya, ya. Dibutakan. Ya. Begitupun juga kebaikan, amal-amal, semua sahabat beriman. Ya. Kenapa dia melebihi? Artinya dia memiliki 3.000 nama. Ya. 3.000 dihimpun menjadi 99. Ya.
Hai manusia, pernah engkau berbuat baik di dunia? Ah, sudah ya rohku. Hai baik, sini kamu. Panggil pula baik tuh. Sini kamu. Hai baik, kamu pernah nggak mengerjakan di dunia? Belum pernah rohku. Berarti dia berbuat baik bukan dengan keakuanku. Ditanya pula amalan sini kamu. Manusia, kamu pernah beramal nggak di dunia? Sudah ya rohku. Amal, benar nggak pernah kamu diamalkan di dunia? Belum pernah ya rohku. Semua sudah diatur oleh Allah dengan 9 ruhnya. Ya. Dijawab dengan ruhnya sendiri. Kita tidak ada daya dan upaya di situ. Ya. Semua pengakuan dirinya. Ya. Semua pengakuan dirinya. Manusia tidak ada daya dan upaya, tidak bisa ngomong-ngomong, tidak bisa mengelak, tidak bisa pokoknya semua ada saksi dan bisunya. Ya. Tapi kalau Allah ini sudah mampu dia bertajali, sahabat beriman, artinya kita ini sudah mampu qobla mutu antak mutu di dalam diri kita, sehingga Allah ini ya, mampu menguasai diri kita. Saat kita di sana ya ditanya, siapa kamu ya manusia? Kita kan sudah tidak ada daya dan upaya. Lalu dia bertanya, Tuhan itu juga yang akan menjawab. Oh, saya yang menguasai dirimu. Kul a'udzu birabbin nas. Saya yang menguasai dirimu. Silakan berdiri. Nah, ini yang kita harus cari. Yang bagaimana Tuhan itu mampu menguasai diri kita biar menjadi kekuasaan kata Rabbil Alamin. Tuhan atau untuk penghulu alam semesta. Tuhan segala alam semesta, artinya seluruh semesta. Dan sebagai Tuhan kita untuk kita sendiri. Nah, jadi ini yang harus kita bangkitkan dua-duanya. Saat di matamu sholat, apakah kita mampu membangkitkan diri tadi? Menyaksikan hambanya ini yang bergerak, yang sujud, dan yang memandang ini adalah ilahnya atau Tuhan yang disembah. Tapi bagaimana kalau kita tidak mampu? Hamba tidak ada, Tuhan tidak ada, lalu siapa yang disembah di sini? Makanya kebanyakan manusia itu meyakini Allah itu dengan keyakinan dirinya sendiri, bukan lewat Al-Quran. Mengimani Al-Quran dengan imannya sendiri, dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah sebagai petunjuk manusia yang benar-benar, ya, tidak ada artinya Al-Quran itu berbohong. Tapi kita lari dari fakta, ya. Lari dari fakta kebenaran Al-Quran. Orang bilang, kita menjadikan keyakinan. Sehingga keimanan kita kata orang, keyakinan kita kata orang. Sehingga ditanya, mana Tuhanmu? Di langit. Tuhanmu di mana? Di dalam diri. Diri yang mana? Diri itu banyak. Nah, inilah kegagalan kita. Padahal Islam itu adalah agama benar. Karena apa? Islam itu menyimpan hak-hak yang benar. Tuhan kita itu maha benar. Tuhan kita itu maha esa. Tuhan kita itu maha suci. Ya. Makanya dikatakan agama Islam itu agamanya diri, awaludin ma'rifatullah. Makanya Nabi Muhammad kita berkata, ya, berilmu dulu baru beriman, berakal dulu baru beragama. Nah, inilah yang harus kita cari, sahabat beriman, ya. Kalau cuma sekedar mengaku, ya iblis juga mengaku. Kalau kita cuma mempertahankan, iblis juga artinya memiliki ilmu yang luas. Setan juga mengaku Tuhannya Allah, ya. Setan juga mengaku berilmu. Tapi yang tidak dimiliki oleh setan dan iblis adalah bertauhid kepada Allah. Inilah bertauhid. Apa bertauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah ahad. Ya, bukan 3 menuju 1. Ya, tapi bagaimana 3 ini kita berhubungan
merasakan, mengalami. Itu yang kita tuntut, itu yang katakan tauhid. La ilaha illa anna. Baru kita sholat satu. Kalau sudah la ilaha illa anna. Kalau masih la ilaha illa anta, innani anallah. Kalau masih innani anna anta, ya innani anta, innani ente. Tapi kalau sudah innani anallah, sholat. La ilaha illa Allah, la ilaha illa anna. Udah nggak ada lagi Tuhan selain Allah. Apa Tuhan? Nah, Tuhan itu selama sebenarnya kita ini selama sudah merasa seperti Tuhan selama kita ini. Makanya Allah nyinggung sedikit. Ya, kita ini manusia sudah merasa mengaku Tuhan selama ini. Makanya Allah nyinggung sedikit, tiada Tuhan itu selain aku. Tiada Tuhan itu selain Allah. Kenapa Allah mengatakan sedemikian? Allah itu kan maha suci. Kita merasa suci, itu sifat Tuhan. Allah maha baik, kita merasa baik, itu sifat Tuhan. Allah maha mulia, kita merasa mulia, itu sifat Tuhan. Allah maha benar, kita merasa benar, itu sifat Tuhan. Nah, katanya tadi Allah laisa kamitslihi min syai'un. Tidak ada yang setara dengannya. Tapi ada pula saingannya. Siapa saingannya? Ya dirimu itu. Nah, ini yang kita takutkan, keakuan diri ini. Makanya Nabi ini sangat takut sahabat beriman yang keakuan. Sehingga beliau ini berkata kepada sahabat-sahabat, ya sahabatku, sambil beliau menangis. Ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keakuan diri kita. Itulah sifat nar bagi manusia, atau sifat neraka bagi manusia. Kalau keakuan itu, kalau dalam bahasa ilmunya keakuan ya, kalau dalam bahasa imannya, agama, konteks agama, nafsu. Ya, kalau dalam segi dia sudah masuk dalam pembahasan ilmu, dia namanya keakuan. Kalau dalam masih konteks iman, dia masih dikatakan nafsu. Inilah nafsu, inilah keakuan, inilah sifat nar, inilah neraka. Berarti neraka bukan Allah sih ciptakan, bukan Allah ciptakan neraka tuh, kamu yang ciptakan, udah ciptakan di dunia. Ya, udah kasih kamu, udah kasih benar tuh, ya, udah kasih, pokoknya udah memang bikin fondasinya sampai dia menjadi sebuah gubuk neraka. Ya udah nyata tuh, ya otomatis kamu ke sana ya ke neraka. Tapi bagaimana kita di dunia ini harus kita bangun, ya, bangun sifat-sifat surga, ya, fondasinya dulu, atapnya dulu, dindingnya. Ya, sehingga dia berbentuk gubuk-gubuk surga. Otomatis orang yang kayak gini sudah tuh akan jelas turun di surga. Sifat kita gini-gini masih berharap pula yang itu. Nah, makanya kalau kita sudah masuk dalam tingkat ilmu, yang dikatakan surga dan neraka itu adalah iman. Ya. Karena apa? Kalau memang iman, tidak usah kita cari-cari. Ya. Nggak usah kita cari-cari, nggak usah kita takuti, ya. Karena iman. Kenapa dikatakan begitu dalam kodrat ilmu? Karena apa? Karena nanti akan menjadi ketergantungan. Ya. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada neraka. Tidak takut, ya, cinta kepada surga, tapi tidak cinta kepada Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Berarti pemiliknya surga dong. Lah, kenapa tidak cinta sekalian dengan pemilik surga? Kalau cuma surganya doang. Katanya ikhlas sholat, tapi masih cinta kepada surga. Lalu cintamu gimana tuh? Cinta kepada Allah atau cinta kepada surga? Ditanyain, ya cinta kepada Allah dong, tapi hatinya di surga, cinta kepada surga.
Berarti yang menyemangati sholat dia adalah selama ini adalah surga. Yang menyemangati dia sholat adalah pahala. Makanya saya di sini itu kalau saya menerangkan tentang bagaimana artinya di hadapan santri-santri saya ya, saya tidak pernah mengatakan pahala. Kenapa? Nanti akan kebiasaan anak-anak ini. Kalau orang sudah kalau kita sudah mencintai Allah ya, nanti Allah akan mencintai kita. Saya tidak mengatakan kalau kita mencintai Allah kita akan mendapatkan pahala tuh. Kalau kita rajin sholat, Allah akan mencintai kita. Sama halnya kalau kita lagi suruh anak. Ya. Kalau anak ini kita perbiasakan dengan gaji atau ini uang 1.000, 2.000, 3.000 kamu pergi beli garam. Nanti anak ini nanti kebiasaan, ketergantungan dengan apa yang diberikan dulu ya, dikasih dulu tuh ya uang jajan baru bergerak. Kayak gitu. Makanya anak-anak kita ini harus dari sekarang kita bagaimana didik ya. Didik kalau sudah sampai sifat baliknya sahabat beriman, sifat balik itu bukan berarti dewasa ya, sifat balik itu bagaimana dirinya ini sudah sampai pada kesadaran sejati. Tidak diukur umurnya, umur 13 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Kalau sudah menanyakan siapa Tuhan itu mak, nah itu sudah mulai puncaknya naik kesadaran sejati, sudah mau ingin mengenal Tuhannya. Tapi kadang-kadang kita orang tua nggak tahu apa-apa ya, Tuhan di langit, di arsi. Nah, jadi doktrin ini akan menjadikan bagaimana perempuan sebagai yang tidak akan dewasa nanti. Nah, orang dah sudah yakin tuh anak saya menjadi oleh kalau ada anak saya doain untuk saya masuk surga. Tapi bimbing Allah ya. Makanya saya katakan tadi ya, sesungguhnya syahadat itu awal bagi kita umat muslim. Kita wajib bagaimana harus tuntas ya. Tanpa itu tidak akan diterima ya. Tanpa itu dari nomor 2 ini sampai seterusnya nggak akan diterima. Amal-amal kebaikan semuanya. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku kata Allah, yang tidak percaya dengan perjumpaanku ya, segala amal-amal perbuatan mereka tidak akan pernah kutimbang di hari kiamat. Surat Al-Kahfi 105. Ya, tapi banyak yang mengingkari, yang menafikan ayat ini. Kenapa ada kata perjumpaan? Kenapa? Mereka sudah yakin bahwa Tuhan itu goib. Makanya mereka tidak percaya dengan perjumpaan tuh. Di surat Yunus tentang perjumpaan ya. Pokoknya banyak tentang menerangkan tentang perjumpaan ini. Tapi banyak yang menafikan, yang mentuhankan Allah itu goib. Nah, ini yang kita takutkan ya. Kalau kita sudah, artinya kalau kita memang tahu Allah itu goib ya, yang mana yang goib itu Allah. Kita mengimani itu bagaimana kita harus mengetahui, mengkajinya, itu yang dikatakan mengimani ya. Yang katakan imanullah ya, bukan cuma beriman hanya pada kata-kata, tapi harus imannya Allah. Imannya Allah itu berarti kita harus yakin kepada ilmunya Allah yang sudah diturunkan melalui Al-Quran sebagai petunjuk diri manusia. Tidak ada yang diragukan dalam Al-Quran kebenarannya. Tidak ada yang didustakan, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Banyak yang menafikan. Ya. Makanya pentingnya itu Al-Quran, bagaimana kita memahami maknanya, biar kita tidak terlewati tentang mana ya. Biar kita itu tidak terlewati mana-mana yang sesungguhnya sebagai petunjuk diri kita. Kalau hanya kiraat dan kiraat ya anak-anak juga tahu ya, umur 7 tahun sudah baca Iqra ya, itu kiraat dan kiraat, baca arti dan ayat. Tapi yang dimaksud oleh Allah dalilku, kata Allah. Dalil itu dalil yang mana? Makna dalam Al-Quran, bukan sabda, bukan firman.
kitabullah. Ya, makna dari sebuah apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah jadi mana menjadi kauli, ya. Nah, kauli artinya ayat yang kita baca ini sudah hidup, ya, sudah hidup, sudah menjadi mana, sudah hidup dalam diri kita. Makanya Ali bin Abi Thalib itu digelar sebagai Al-Quran yang berjalan, ya. Nah, Al-Quran yang berjalan, sahabat beriman, ya. Karena apa? Beliau sudah bolak-balik tuh, ya, bolak-balik dalam Al-Quran, ya. Dia sudah bolak-balik. Makanya orang-orang artinya seperti kita, sahabat beriman, ya, usahakan kita bagaimana untuk belajar bolak-balik dalam Al-Quran, ya. Artinya bersifat seperti Al-Quran, bersifat seperti Al-Quran, berhati, ya, berhati seperti hadis, ya. Nah, hadisnya adalah akidahku, imanku, ya, atau fikihnya, ya, atau syariatnya adalah akidahku, imanku, akalku, ibadahku adalah batinku sendiri. Kayak gitu, ya. Batinku adalah sifatku, nah, adalah ibadahku, yang menentukan adalah batinku, ya. Kalau tentang akidah itu tentang hatiku. Karena dia diri zohir kita, ya. Akal ini, hati ini adalah diri zohir kita. Hati ini artinya hati yang berdarah dan berdaging. Itu zohir kita, itu syariat kita. Nah, makanya diletakkan sebagai akidah, akal, dan iman, ya. Nah, itu sahabat beriman, ya. Nah, ini kebanyakan tentang wawasan, ya. Nah, makanya wawasan sama ilmu itu beda, ya. Wawasan bisa saja dari pengalaman, ya, dari wawasannya sendiri atau pengalamannya sendiri. Tapi kalau ilmu itu sudah tentu dari Al-Quran itu sendiri. Makanya dikatakan al-ilmi atau Allah sendiri, ya. Ini Bang Tama ini pakai profil siapa ini, ya? Sama-sama Bang Hadi. Profilnya kayak foto saya ini. Saya tanya tadi. Kenapa mau pakai namanya fotonya saudaraku? Masya Allah. Anda jawab Bang. Iya. Luar biasa. Penggemar sejati luar biasa mengganggunya. Nggak apa-apa Bang Tama, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dibawa beribadah, nggak apa-apa. Dibawa artinya jangan dibuat kayak buruk-buruk, ya. Ini Bapak untuk kebaikan. Mungkin dia pikir bukan orang lain. Iya. Mungkin Bang Tama dia pikir saya ini saudaranya, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Memang kita bersaudara. Kemarin saya bilang kita didudukkan di kelas yang sama nanti kita didudukkan di kelas yang sama, ya, di sana. Iya, jadi kalau kita menuntut ilmu, ya, amalia itu artinya ini kan sudah kuat amalia kita nih, ya. Sudah, syariat kita sudah mantap, ya. Amin. Nah, kita hatamkan lagi, ya, naik di hakikat, ya, menjadi fako, namanya fikih menuju fako. Fako itu faham, ya. Nah, berarti sudah masuk dalam syariatul Nabi, ya. Nanti naik sampai di syariatullah. Bagaimana kita memandang secara ilmu atau secara arif billah, ya. Allah artinya manusia ini memang artinya Islam ini bersaudara, ya. Tapi yang membedakan adalah kita adalah derajat, ya. Nah, derajat itu ilmu. Nah, itu yang membedakan manusia. Makanya di padang mahsyar itu digambarkan berupa-rupa cahaya pada manusia itu, ya. Ada yang putih bening sampai dia menyelimuti dirinya. Ada yang biru gelap, ada yang abu-abu, ya. Itu tergantung dari ilmu kita masing-masing, ya. Ya, bagaimana dia artinya menggambarkan tentang bagaimana perjalanan dalam artinya saat hari artinya kiamat, ya. Nah, itu artinya menceritakan tentang itu kalau dalam bahasa syariat, ya. Dikumpulkan, ya. Ya. Makanya ada Islam arifin, ya.
ada Islam kasab, ada Islam muksinin, ya. Nah, itu sampai 7 tingkatan ya, sampai dia mencapai Islam kasab, ya. Artinya udah nggak melihat dirinya di situ ya, gitu. Alan, Ya. Nah, terima kasih Bang Hamba. Ya sama-sama Kak Nevi, di sini juga udah mau jam 11 ya, Maluku Utara udah mau jam 11. ya saya benar juga ada urusan nih mau keluar. Bang Hamba Allah aja yang doa. Siapa ini? Bang Alan, apa saya pula engkau nak pusing-pusing ke mana tuh? Hah? Nak pusing-pusing ke mana? Nak lepak-lepak ke mana? Pusing-pusing kepala. Baronda-ronda. Di mute itu Alan, kamu mute itu kamu mute. Ada hal sedikit. Ya cepatlah. Siapa yang mau berdoa? Bang Alan, silakan berdoa Bang Alan sebelum berangkat. Amin. Makasih banget. Masa pagi. Bang pagi udah tidur kan? Kita di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأرض عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا إلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih
kasih Bang hamba Allah, berkah selalu. Oh iya, sama-sama, dengan ucapan yang sama, dengan ucapan artinya dengan Allah memudahkan seluruh iya, dengan doa yang sama kan Evi. Semua kita semua di sini sehat-sehat kan Evi. amin 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 Allah. Makasih semuanya teman-teman semuanya, kekasih-kasih Allah. Semoga besok kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun.